arwah Bapak Remi SP, Mama Margareta Tanulai, adik Leopard Ricardo, Bapak Agustinus Jeffrey, Bapak Fulgensius SP, dan seluruh keluarga besar Sinantong. Mari kita mengawali perayaan keselamatan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, tidak duka yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Yohanes mengatakan, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi garansi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus menyiapkan tempat yang layak untuk kita sekalian, untuk mereka-mereka yang telah meninggal dunia, karena mereka adalah anggota gereja yang juga sedang berziarah menuju ke rumah Allah. Mama, nenek kita terkasih Margareta Hanulai, di mana diberi kesempatan oleh Allah untuk mengalami kehidupan ini di usia 85 tahun 2 bulan 15 hari. Dan dia telah berziarah bersama kita sekalian di tengah kehidupan ini. Dan dalam ziarahnya ini dia telah melakukan banyak hal yang sungguh dikenang oleh keluarganya, dan juga dia telah mengambil bagian dalam kehidupan menggereja dengan cara hidupnya. Pada malam hari ini kita merayakan Misa Requiem
untuk mengenang kebaikan dan juga penghargaan dari keluarga untuk Mama Nenek terkasih Margareta Hanulai yang telah melakukan banyak hal untuk keluarga, untuk sesama, dan teristimewa untuk Tuhan dan gereja. Agar perayaan kita ini berkenan di hadirat Allah, mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita pada Allah dan kita memohon ampun kepadanya. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah, Engkau sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk nenek terkasih
Margareta Hanulai yang telah berpulang. Selagi masih hidup ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi kalian tidak sampai ke tujuan. Lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa. Atau kalian berdoa juga, tapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa. Sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kalian. Hai kalian orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempelkan Allah dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tetapi, kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, bersukacita dan merataplah. Hendaklah tertawa kalian diganti dengan ratap, dan sukacita dengan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka ya Tuhan, kacaukanlah percakapan mereka. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia menopang engkau. Sebab aku melihat kekerasan dan pembatahan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, berjalan di atas tembok-temboknya. Serahkanlah bebannya kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mati, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segera menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dan pelayan bagi semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, ada 2 inspirasi yang kita temukan melalui bacaan suci pada malam hari ini. Yang pertama dari surat Rasul Yakobus. Dia mengatakan demikian kepada kita sekalian, "Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian." Ini adalah pengalaman pribadi. Ketika kita ada dan hidup bersama dengan Allah, saya yakin 100% bahwa Allah akan selalu terlibat dengan seluruh perencanaan kita. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman yang berarti, pengalaman-pengalaman yang selalu kita syukuri dimanapun kita berada. Karena memang kita punya niat dari awal, sejak kita dilahirkan, kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Maka dengan demikian, Allah akan mendekati dirinya dengan kita sekalian. Spiritualitas yang dibangun oleh seseorang, karakter spiritual, karakter rohani, ternyata membawa perubahan bagi diri sendiri. Dan perubahan itu berjalan melalui proses. Dan kita dalam hidup ini, kita dibentuk oleh Allah dari semula. Dia memoles kita seperti seorang pemahat yang berusaha untuk melukiskan atau memahat sesuatu supaya indah dipandang oleh orang. Demikian juga jika hidup kita dirajut oleh Allah sejak semula, maka
kita pasti akan hidup menurut kehendak Allah, hidup dalam buah-buah roh seperti yang ditawarkan oleh surat Rasul Paulus kepada umat yang ada di Galatia. Dan kepada kita sekalian, hidup seperti ini membuat kita mendapat berkat dari Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan selalu berjalan melalui tugas-tugas kita. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, yakin dan percaya persoalan apapun yang kita hadapi di tengah kehidupan ini, Tuhan pasti akan membuka tangan dan mata untuk menjamah kita sekalian. Karena itu kita perlu menghindari segala perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, seperti yang ditampilkan oleh Rasul Yakobus pada malam hari ini. Dia mengatakan, saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa atau pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu tetapi tidak memperolehnya, dan kalian membunuh. Kalian iri hati, tapi kalian tidak sampai di tempat tujuan itu. Atau kalian bertengkar dan berkelahi, tapi kalian tidak akan memperoleh apa-apa. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Karena itu sejak semula Santo Yakobus menganjurkan kepada kita sekalian, dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati hidup kalian. Kita lihat pada konteks kita pada malam hari ini. Kita mengenang kepergian dari mama terkasih, Nenek Margareta Hanulay. Saya yakin dan percaya bahwa sejak semula di awal kehidupannya dia diberkati oleh Tuhan, dan dia telah mendekatkan dirinya dengan Allah. Maka Allah pun sudah mendekatkan diri dengan mama nenek terkasih Margareta Hanulay, sehingga dia boleh mengalami sebuah proses kehidupan yang panjang. Dan juga dalam mengarungi proses kehidupan ini, dia mendapat berkat dari Tuhan. Dan ini pasti bisa diceritakan oleh anak cucu terkasih. Ada begitu banyak pengalaman yang mereka alami ketika mereka hadir bersama nenek mereka, Mama Margareta Hanulay ini. Dia telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya dan memberikan karakter spiritual juga kepada anak-anaknya, sehingga selalu ada jalan di dalam kehidupan ini, selalu punya masa depan dan juga masa kini yang terberkati. Karena memang Allah yang turut bekerja. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita, itu pasti akan sia-sia. Apa yang kita perjuangkan, kalau hanya untuk kepentingan diri karena dosa, maka dengan sendirinya karma itu akan berlaku. Tetapi hari ini kita melihat mama kita Margareta Hanulay adalah orang kepilihan Allah, karena dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan itu dia tunjukkan mulai dari hidup berkeluarga. Walaupun sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi auranya itu dia memancarkan kasih yang luar biasa, karena Allah yang turut bekerja dalam dirinya, dan apa yang dia kerjakan sungguh-sungguh bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga yang terkasih. Itu pesan dari surat Rasul Yakobus dalam bacaan yang pertama. Sedangkan pada bacaan Injil pada malam hari ini, di mana Injil Yohanes ingin mau mengajak kita sekalian bahwa kalau kita mau pingin besar dalam kehidupan ini, kita pingin menjadi orang yang terkenal, ternyata posisi kita harus menjadi seorang pelayan. Ketika kinerja seseorang dia lakukan dengan baik sebagai seorang pelayan, orang itulah yang akan dikenang. Dan kita selalu berjuang, kita menjadi terkenal karena kebaikan-kebaikan kita, karena posisi kita yang menjadi seorang pelayan. Maka kepada kita sekalian, dimanapun kita diutus,
entah di tengah keluarga ataupun di lembaga-lembaga instansi atau dimanapun, ketika kita ditempatkan menjadi seorang pemimpin dan lain-lain, maka tugas sebagai seorang pelayan itu menjadi hal yang utama. Dan itulah kinerja yang harus kita tunjukkan. Ketika kita melakukan dengan baik, kinerja kita baik, maka semua orang akan mengenang seluruh kebaikan kita. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu pada hari ini ketika dalam perjalanan melintasi Galilea, ternyata para murid bukan hanya mengikuti Yesus, mereka malah bertengkar di antara mereka. Kira-kira di antara kita ini siapa yang paling besar? Nah, rupanya Yesus mengetahui suara hati, intuisi dari para muridnya. Oh, mereka ini bertengkar, kira-kira siapa yang paling besar di antara mereka? Maka menurut Yesus, orang yang paling besar adalah orang yang setia, bisa melayani orang. Itu yang dikatakan sebagai orang hebat, orang baik. Berkat pelayanan, berkat kasih yang kita lakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil, justru di situ tingkat kepercayaan orang terhadap pribadi tertentu menjadi besar. Dan itu pasti orang suka. Karena itu ketika kita mau memilih seseorang, kita lihat orang bilang rekam jejak, di mana dalam tugas dan pelayanan kalau dia baik dan meyakinkan, itu menjadi kebanggaan bagi semua orang. Kita lihat kembali dalam keluarga ini. Mama kita, Mama Margareta Hanulay, adalah orang hebat bagi anak-anak dalam rumah ini, karena dia tampil sebagai seorang hamba yang melayani dengan hati, dengan semangat keibuan dalam keluarga ini. Dan ini dialami oleh keluarga ini. Dia mengambil sikap sebagai seorang pelayan seperti Bunda Maria, yang selalu melayani orang mulai dari hal kecil. Mama Margareta Hanulay telah melayani Tuhan dan juga melayani keluarga ini mulai dari hal-hal yang kecil. Dia tidak perlu memamerkan karya-karya besar, tetapi dia mulai dari hal-hal yang paling kecil, mulai dari urusan rumah tangga, mulai dari dapur dan lain-lain, dan membesarkan anak-anak dan cucu-cucunya dengan cintanya yang luar biasa. Itu adalah ketulusan dari hati seorang ibu, seperti yang dialami oleh Mama Margareta Hanulay. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Mama Margareta Hanulay menjadi inspirasi kehidupan bagi anak-anak dan juga bagi orang-orang yang bersaksi tentang pribadi Mama Margareta Hanulay ini. Semoga doa dan ekaristi kita ini berkenan di hadirat Allah, dan juga bersama Bunda Maria, Mama kita terkasih Margareta Hanulay, selalu berada di sisi kanan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan firman Allah, mari kita berdiri, kita mengaku iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, doa umat. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang-orang beriman. Bagi jiwa Mama, Oma, Saudari, kekasih kami Margareta Hanulay Sinantong Parera, ya Bapa Maha Rahim,
Engkau telah memanggil hambamu, Mama, Oma, kekasih kami, Margareta Hanulai Sinantong Parera, dari tengah-tengah kami. Kami persembahkan hambamu ini pada kerahimanmu untuk mengampuni segala salah dan dosanya yang sudah diperbuat semasa hidupnya di dunia ini. Dan sambutlah ia masuk ke rumahmu yang abadi. Marilah kita mohon. Bagi jiwa-jiwa di api penyucian, khususnya semua jiwa anggota keluarga yang kita doakan ini, ya Bapa Maha Pengampun, perlihatkanlah belas kasih-Mu kepada jiwa-jiwa yang masih menderita di api penyucian. Ampunilah mereka dan perkenankanlah mereka turut berbahagia dalam kerajaan surgawi. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak berserta cucu dan cicit, ya Allah Maha Penyayang, curahkanlah rahmat penghibur serta kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka tetap tabah dan tegar dalam menerima peristiwa ini, penuh iman, harap, dan kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, ya Allah, sumber kasih, sadarkanlah kami untuk saling membagi kasih, bahu-membahu menolong sesama yang menderita, serta memberi penghiburan bagi yang berduka. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan, kata hati yang kami ungkapkan kepadamu. Kami yakin percaya Engkau menerima semua intensi kami, teristimewa untuk keselamatan kekal Mama Nenek Margareta Hanulai. Demi Kristus pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu serta intensi-intensi kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan hambamu Mama Nenek Margareta Hanulai dan juga usaha hidup kami. Semoga selalu berkenan di hadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada
sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia macam-macamkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan lawatan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edbaldus, serta Uskup Emeritus Gululpus Gulubim Parera dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hambamu Mama terkasih Margareta Hanulai dan juga seluruh anggota keluarga besar Sinantong yang telah Engkau panggil dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, umat kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dipotong oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Marilah kita saling berikan salam damai Kristus. Anak
Saudara-saudara yang terkasih, biarlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendoakan untuk Mama Nenek terkasih Margareta Hanulay yang telah meninggal. Dengarkanlah doa kami, ampunilah segala salah dan dosa-dosanya, dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai pengaruh Kristus, semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, teristimewa keselamatan kekal Mama Margareta Hanulay dan seluruh anggota keluarga yang kita doakan pada malam hari ini senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita mengenang kepergian Mama Nenek terkasih Margareta Hanulay sudah selesai. Maria penuh rahmat,
Yesus, Maria, dan Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Romo Leksi. Kita baru selesai misa untuk keselamatan jiwa Mama Margareta Anulai. Pada tempat yang pertama, keluarga, adik-adik menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan hadir Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam mengikuti misa keselamatan jiwa Mama Margareta Anulai pada malam ini. Terima kasih juga kepada Romo Leksi dan tidak lupa kepada KOR lingkungan Kota Uneng yang telah membawakan lagu-lagu yang begitu bagus. Sambil kita beristirahat sejenak di tenda ini, keluarga mengharapkan kita tetap duduk karena adik-adik ini ada menyiapkan hidangan makan malam bersama. Jadi saya berharap kita semua bersabar sambil menunggu adik-adik mempersiapkan di meja makan. Terima kasih. Ke dalam